Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya akan review lagi motor Yamaha Gear Ultima pemakaian lebih dari setahun. Ya, lebih 2 bulan lah ya. Sekitar 14 bulan ya umurnya untuk Yamaha Gear Ultima saya nih. Untuk teman-teman gimana kabar motor Yamaha Gear-nya dan apakah baru ngambil atau udah lama ya. Jadi tuh udah ada ban baru, ban Kenda. Itu artinya motor ini 14 bulan dan di odometer 21.800, hampir 22.000. Dia tuh sudah minta ganti ban ya. Untuk teman-teman motornya udah ganti apa aja nih? Kalau saya udah pasti ini mau ganti ban hari ini, kemarin sampai paketnya. Ini ban Kenda ya. Saya coba ukuran besar, ini nggak tahu nih muat atau enggak. Soalnya ini ukuran 110/90. Tapi kalau yang ukuran standarnya dia tuh 110/70 kan. Jadi dia agak tipis. Makanya saya mau agak tinggiin jadi 110/90. Takutnya itu nggak muat di sini. Tapi nanti saya bikinkan lagi videonya apakah ban ini muat atau enggak ya. Nanti saya review ulang setelah kita ganti ban. Mudah-mudahan muat. Kalau nggak muat nih repot juga teman-teman. Harus dijual lagi dan beli lagi ya. Ini ban Kenda 200 ribuan, lumayan nih harganya. Saya kira di bawah 200, ternyata di atas 200. 230, 260. Kemarin saya dapat harga yang agak mahal, jadi sama-sama ongkir 260 teman-teman. Oke, langsung aja kita review lagi motor Yamaha Gear Ultima pemakaian 14 bulan. Lanjut di bagian depan ya, spakbor depan aman aja seperti biasa. Di ban depan masih ban bawaan pabrik ya. Ini masih aman aja teman-teman. Maxxis ukurannya sama 110/70. Jadi di bagian depan tuh cuman aman aja teman-teman kayaknya ya. Di 20.000 km masih aman aja dan tidak ada terkendala aus-aus atau coel-coel. Ada di bagian-bagian sini ada kayak gini-gini aja nih teman-teman. Ya, tapi untuk gripnya nih oke lah, di jalan basah, jalan kering oke. Kemudian di bagian cakram ya, dia udah ada guratannya tapi guratan wajar, usia setahun dan odometer sekian ya. Tapak rem, kampas rem udah pernah saya ganti. Ini merek variasi aja, merek random ya. Aman juga lah, diganti merek apa aja aman. Oke, kemudian ini juga banyak yang nanya ya, yang saya ganti spakbor tambahan. Ini kecil tapi sangat berfungsi dan berguna sekali dan bisa melindungi motor dari keausan ya. Jadi di dalam itu kan ada soket-soket ya, ada soket nih, lihat nih. Nah, soket terbuka ya. Kalau soket itu terus-terusan kena air, ada kemungkinan dia cepat aus dan cepat korslet kan ya. Jadi makanya saya beli spakbor ini. Dan teman-teman itu ada yang tanya, bang tuh dipakein double tip lagi nggak perlu ya teman-teman. Ini cuman baut doang, ini baut 3 buah ini bawaan, jadi pasang baut itu aja. Ya kalian kira-kira aja ukurnya, saya aja kira-kira dan masuk juga lah PNP bisa dibilang ya. Kalau dibilang bang ini ada juga yang bilang bang udah pesan tapi datangnya bentukannya lain ya. Ini jujur saya datangnya juga bentukannya lain daripada yang saya pesan ya. Tapi karena harganya belasan ribu dan pas saya coba PNP juga ya nggak masalah teman-teman. Beda dikit gitu kan. Mungkin beda di ujungnya gini bentukannya. Dan ini ada tulisan Aerox-nya ya. Di gambar sih nggak ada tulisan Aerox-nya gitu. Dan bentukannya ada yang kayak di sini kayak ada melintir lagi di sininya ya. Kayak ada melintir lagi. Ternyata di sini lurus aja. Itu ya aman aja kan soalnya PNP di sininya kan. Dan dia panjang juga aman jadinya. Jadi air tuh ke bawah sini teman-teman jatuhnya, nggak naik lagi ke sini. Jadi yang ada di sini-sini itu murni jatuh dari sini. Nah, ini kan terbuka juga gitu. Kalau mau diamanin lagi nih kalian harus cari spakbor yang ke depan. Saya udah cari sih belum dapet ya. Oke, di bagian lampu masih aman aja, masih putih kayak biasa, kayak dari baru ya. Putih biasa, lampu juga normal, kelistrikan semua. Rem-rem juga aman aja teman-teman. Aman aja, di servis berkala, masih di setel-setel aja. Kemudian di bagian ini udah agak bunyi sih, di bagian apa namanya leher ya, nggak tahu di bagian apa, kalau kena
speed trap dia tuh tek tek kayak bunyi tek gitu sekali-sekali. Itu harus di setel juga ada kemungkinan ya. Tapi kalau belum ada goyang, kalau di bawah handlingnya masih enak, nggak ada goyal-goyal, berarti belum ada lahar yang pecah, tapi perlu di setel kayaknya. Oke, ini jujur belum pernah saya pakai sama sekali ya. Outlet 12 volt ini beneran belum pernah terpakai. Kalau perkuncian juga masih aman jaya. Ya, gantungan ini sangat berfungsi. Kemudian di bagian mana nih? Nah, kemudian di bagian mana lagi ya? Oke, di bagian sini tuh sekarang ini udah masuk servis ke-8 kalau nggak salah. Jadi bakal dapat saringan filter udara nih di servis ke-8. Ya, kemudian di bagian CVT belum ada yang diganti sama sekali nih. V-beltnya, ruler ataupun apapun yang ada di dalam ini belum pernah diganti. Cuman ada dibersihin aja. Ya, di bagian CVT 22 km belum ada dibersihin. Belum ada diganti-ganti. Masih dibersihin aja. Dan masih aman juga, teman-teman. Gredek-gredek wajar dan sesekali aja. Kemudian kalau sekarang masih aman tuh. Aman aja, teman-teman, CVT-nya. Kemudian bagian shock, ya shock masih aman aja, berfungsi dengan baik walaupun sering mentok, nggak masalah, belum ada bocor-bocor atau apapun ya. Nah, ini udah mulai geser ya untuk remnya, kayaknya tapaknya mulai tipis. Rencananya saya ganti nanti sekalian ganti ban, kita lihat tapak remnya masih bagus atau udah layak ganti ya. Kayaknya nanti diganti aja. Kemudian di bagian oli ini aman aja ya, baru saya ganti juga, nggak ada kendala. Lainnya bagian mana lagi ya? Oke, ujung knalpot kita cek, tidak ada bekas bakaran oli ya. Jadi untuk teman-teman yang ragu nih berasap atau apapun, aman aja teman-teman, nggak ada kendala ya, tidak ada ngasap-ngasap, masih aman. Nah, ini salah satu yang harus saya ganti hari ini adalah ban. Lihat, udah tipis sekali teman-teman, udah habis. Bagian sininya udah tidak simetris, ini udah aneh-aneh bentuknya ya. Yang di sini nggak kena aspal, mulai dari sini kena aspal sampai ke tengah. Ini tengah ini udah tipis sekali teman-teman, udah mulai geol kalau dibawa rame-rame ya. Dan ini saya ganti ban dari Kenda, mungkin nanti link pembeliannya saya sematkan juga di dalam video ini atau di kolom deskripsi ya. Ban Kenda ini asli produk Indonesia ya. Lihat tahunnya 2026. Ini terbalik ya, 2526. Produk baru, besar sekali teman-teman, udah kayak ban Vespa ini ya. Nah, kemudian lanjut lagi, kita di bagian knalpot masih aman aja teman-teman ya. Warnanya sudah sudah kebakar dong pastinya ya, udah agak kuning, cuman yang ujung sana masih hitam, yang ujung dari ininya masih hitam, mantap ya, masih ada rasa barunya yang dari ujung itu. Oke, di bagian kipas aman aja teman-teman ya, aman aja di bagian kipas. Dan untuk pergantian oli saya ganti di 1500 sampai 2000 km oli. Itu nggak akan lebih dari 2000 kalau saya ya. Kemudian di bagian soket-soket sini, sensor, kabel-kabel ini belum pernah diservis sama sekali. Throttle body di bagian injeksinya itu belum pernah ada kendala apapun dan belum pernah dibuka-buka, dioprek-oprek ya. Ini masih bawaan pabrik lah bisa dibilang ya. Sensor-sensor aman semua ya, tidak ada kendala lah. Tuh teman-teman, gimana nih motornya? Udah ada kendala apa? Ya, silakan sharing-sharing di kolom komentar ya. Kalau untuk motor saya jujur nih motor aman sekali, belum ada kendala apapun ya, masih aman aja. Bahkan saya yakin teman-teman yang pakai harian belum nyampe odometernya kayak punya saya nih, 21 hampir 22.000. Mungkin yang lebih dari ini itu pemakaian ojol ya teman-teman, ojol dan kurir itu udah pasti lebih, dan lain cerita ya. Kalau ini untuk pemakaian harian dan sesekali saya bawa touring juga, mungkin sekitar 3 bulan sekali pasti saya bawa touring, odometernya segitu masih aman aja. Dan beberapa kali juga, seringnya motor ini saat saya bawa touring kami memang pergi rame-rame teman-teman. Ada, kalian bisa cek di
di channel ini di video-video saya yang lainnya ya. Nah itu touring di jalan gunung beneran rame-rame berempat. Oke. Selain itu apalagi ya, ada yang kurang, mungkin itu aja lah teman-teman ya. Nanti kalau ini kita sambung lagi, untuk teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar. Oke, semoga jadi video yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Guys.